Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bak Curamin, Kak Saduga, Bak Saingat, Kak Jubata. Karena sekarang saya merekamnya malam hari, jadi selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azimi Cahyadi dari kelas A pagi semester 3. Dengan NIM saya yaitu 322110049. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Malikul Hafiz, mengenai apa itu plagiarisme, quotation, paraphrase, dan summarizing. Baik, yang pertama itu ada plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat merupakan aktivitas menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa seizin pembuatnya. Tips yang dapat kita lakukan untuk menghindari plagiarisme adalah dengan cara menuliskan sumber, daftar pustaka, dan tidak lupa juga kita harus melakukan paraphrase dengan benar. Terus yang kedua ada quotation. Quotation adalah gagasan, ide, ataupun pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai atau diselingi dengan tanda kutip. Quotation itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu direct quotation dan indirect quotation. Yang pertama, direct quotation. Direct quotation merupakan kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada yang salah atau diragukan, kita beri tanda titik-titik. Terus yang kedua ada indirect quotation. Nah, indirect quotation ini merupakan kutipan tidak langsung yang hanya mengambil inti sari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak perlu kita apit dengan tanda petik. Dalam hal ini, pengutip diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulis dalam bahasa pengutip dengan syarat tidak mengubah makna dari gagasan tersebut. Oleh karena itu, pengutip bertanggung jawab atas kutipannya. Kemudian ada paraphrasing. Paraphrasing adalah pengubahan sebuah teks sehingga hasilnya cukup berbeda dengan sumber aslinya, namun tetap menjaga makna yang ada pada teks aslinya. Selain itu, paraphrase juga digunakan untuk mengungkapkan catatan atau membuat ringkasan. Paraphrase menggunakan cara yang sangat efektif dan penting dalam dunia kepenulisan untuk menghindari resiko plagiat. Secara ringkasnya, paraphrase berarti mengekspresikan pikiran, makna, dan sikap penulis dengan kata-kata lain atau kata-kata Anda sendiri dengan cara yang lebih kreatif sehingga menghasilkan output yang lebih mudah dipahami. Terus apa ya? Terus langkah-langkah dalam membuat paraphrase. Nah, yang pertama kita memulai kalimat pertama dengan memperkenalkan konteks yang kemudian diikuti bagian akhir dari kalimat asli. Terus yang kedua, menentukan dan memilih sinonim. Yang ketiga, mengubah struktur kalimat. Dan untuk terakhir, pisahkan informasi menjadi kalimat yang terpisah. Dan terakhir ada summarizing. Summarizing adalah proses pengambilan kesimpulan atau ringkasan dari sebuah teks hanya dengan mencuplikan poin-poin pentingnya saja. Summarizing harus singkat, lengkap, dan objektif dengan cara membaca bagian-bagian yang penting dengan hati-hati dan sehingga menghasilkan ringkasan yang bagus. Summarizing adalah suatu kemampuan menghasilkan bentuk bahasa ringkas dari informasi yang ada. Dalam summarizing terdapat tidak hanya unsur-unsur penting saja, melainkan tetap memelihara urutan informasi aslinya. Ada beberapa langkah mudah dalam membuat ringkasan yang baik. Yang pertama yaitu
membaca naskah asli. Sebelum menulis ringkasan, harus kita membaca ringkasan yang aslinya. Terus yang kedua adalah mencatat gagasan-gagasan utama setelah membaca berulang kali. Kemudian menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan yang utama sebelumnya. Oke, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf. Terus saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.